Hal ini juga menjawab dari pertanyaan sahabat kita dari channel Cerita Wulan mengenai arisan online fiktif itu perkara pidana atau perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai pelaku arisan online fiktif atau jerat hukum mengenai pelaku arisan online fiktif. Hal ini juga menjawab dari pertanyaan sahabat kita dari channel Cerita Wulan mengenai arisan online fiktif itu perkara pidana atau perdata. Untuk itu, mari kita simak ulasan berikut. Arisan online. Di Indonesia, arisan telah menjadi salah satu tradisi yang cukup populer di kalangan masyarakat. Arisan adalah kegiatan yang melibatkan beberapa orang untuk mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Biasanya, arisan diadakan secara berkala sampai semua anggota memperoleh uang atau barang yang setara. Ketika peserta arisan sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai yang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian ataupun kesepakatan. Dalam perjanjian tersebut, para peserta arisan telah memutuskan untuk saling mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi nilai arisan yang telah disepakati. Hal ini berhubungan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online, berlaku ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Apabila pada saat jatuh tempo owner arisan online tidak kunjung memberikan uang arisan, untuk itu Anda dapat menggugat owner arisan online secara perdata atas perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Untuk membuktikan bahwa owner arisan online telah melakukan wan prestasi, Anda dan member arisan lainnya harus melakukan langkah hukum berupa teguran atau somasi kepada owner. Apabila owner tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ia janjikan, barulah Anda dan member lainnya berhak atas pergantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Perbuatan owner arisan online tersebut juga dapat dijerat dengan pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling lama Rp900. Kemudian mengenai ancaman hukuman bagi pelaku arisan online fiktif, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE.
Kasus penipuan dalam arisan online fiktif semakin marak terjadi sehingga banyak orang yang menjadi korban. Meski memiliki risiko tinggi, arisan online masih menjadi pilihan praktis bagi masyarakat yang ingin mengumpulkan uang atau barang dengan cara yang mudah dan cepat. Secara yuridis, kasus arisan online fiktif merupakan tindak penipuan berkedok arisan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan dari pasal 378 sampai pasal 394. Pasal 378 berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan Undang-Undang ITE mengatur tindak pidana kejahatan khusus melalui media elektronik. Salah satunya adalah arisan online. Dalam Undang-Undang ITE, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku arisan online fiktif diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52. Subjek hukum dalam Undang-Undang ITE adalah perorangan dan korporasi. Lebih lanjut dalam pasal 52 ayat 4 berbunyi, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3. Selain akan terjerat tindak pidana penipuan dan Undang-Undang ITE, pelaku arisan online fiktif juga berpotensi akan ditindak atas dasar tindak pidana penggelapan yang tertuang dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.